Pernahkah Anda berhenti sejenak di tengah hiruk-pikuk hidup yang terasa seperti medan pertempuran tanpa henti dan bertanya, mengapa mencari rezeki harus selalu terasa seperti perang? Mengapa sukses selalu harus ditukar dengan stres dan mengorbankan ketenangan batin? Jika jawabannya adalah ya, maka kita sedang berada di titik temu yang sama. Kita hidup di zaman yang mengagungkan kecepatan, persaingan yang ganas, dan mentalitas siapa cepat dia dapat. Kita diajarkan untuk mengerahkan segala pasukan yang kita miliki. Uang, koneksi, energi, habis-habisan hanya untuk memenangkan sedikit ruang di puncak. Namun, di kedalaman warisan Nusantara, tersimpan sebuah rahasia kuno. Sebuah filsafat Jawa yang menawarkan jalur berbeda. Jalur yang sunyi, namun berdaya ledak luar biasa. Ini bukan tentang menghindar dari persaingan. Ini tentang melampauinya. Inilah esensi dari ajaran luhur, nguluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Filosofi ini secara harfiah berarti maju menyerang bekerja atau berjuang tanpa perlu membawa pasukan, dan menang tanpa perlu merendahkan atau mengalahkan orang lain. Ini adalah kunci spiritual untuk meraih rezeki tanpa stres dan pengaruh tanpa perlawanan. Ini bukan hanya etos kerja, melainkan ilmu olah diri yang mendasar. Konten ini akan membedah bagaimana prinsip luhur ini menjadi hukum karma Jawa yang bekerja secara magnetis, membuat kesuksesan dan keberlimpahan datang kepada Anda, alih-alih harus Anda kejar dengan susah payah. Mari kita mulai perjalanan reflektif ini. Untuk memahami filosofi ini, kita harus terlebih dahulu membersihkan pemahaman kita tentang apa itu pasukan atau bolo. Secara tradisional, bolo merujuk pada tentara, prajurit, atau kekuatan fisik. Namun, dalam konteks hidup modern, bolo adalah segala sesuatu yang kita andalkan secara eksternal untuk merasa kuat, berhasil, atau bernilai. Berikut adalah pasukan modern yang menciptakan stres. 1. Bolo materi, yaitu uang yang melimpah, yang Anda gunakan untuk membeli pengaruh, koneksi orang dalam, jabatan tinggi. Ketika bolo ini hilang, Anda merasa rentan. 2. Bolo citra, yaitu pengakuan publik, jumlah followers di media sosial, gelar akademik yang dipamerkan. Ini adalah pasukan ego yang harus dijaga 24 jam sehari, memicu stres kronis. Ketiga, bolo tenaga, yaitu kelelahan berlebihan. Bekerja 18 jam sehari, mengorbankan kesehatan fisik dan mental demi mengejar. Filosofi ngeluruk tanpa bolo mengajak kita untuk mencabut ketergantungan pada pasukan eksternal yang rapuh ini. Mengapa? Karena pasukan eksternal memerlukan biaya, pengawasan, dan paling penting, energi, persaingan. Anda harus terus-menerus bertarung untuk mempertahankannya. Kemudian ada kekuatan yang bersumber dari dalam atau olah diri. Ketika kita melepaskan ketergantungan pada bolo fisik, kita dipaksa untuk kembali ke sumber daya sejati yang tidak bisa dicuri atau hilang, yaitu kekuatan batin. Ngeluruk tanpa bolo adalah tentang menggunakan kekuatan internal sebagai satu-satunya amunisi. Kekuatan internal ini terdiri dari 1. Pribadi yang utuh atau integritas. Anda tidak perlu berbohong atau memanipulasi untuk maju. 2. Kualitas diri yang otentik atau keahlian. Anda maju karena nilai yang Anda berikan, bukan karena uang yang Anda punya. 3. Ketenangan batin atau kesadaran. Anda bertindak dari posisi tenang, bukan dari reaksi panik atau ketakutan akan kegagalan. Seseorang yang bergerak dengan bolo akan cepat lelah. Seseorang yang bergerak dengan prinsip dan nilai akan abadi. Inilah revolusi mental pertama yang ditawarkan filsafat Jawa. Bagian kedua dari ajaran ini adalah bagian paling indah dan transformatif. Menang tanpa ngasorake atau menang tanpa merendahkan. Dalam persaingan modern, seringkali kemenangan diukur dari seberapa telak kita mengalahkan dan merendahkan lawan. Kita merayakan kekalahan kompetitor, bahkan kadang dengan cara yang tidak etis, untuk menunjukkan superioritas kita. Filsafat Jawa melihat ini sebagai kemenangan yang cacat. Kemenangan yang didasarkan pada kekalahan orang lain adalah kemenangan yang berumur pendek dan menciptakan energi negatif, energi dendam, iri hati, dan ketidakpuasan. Ini adalah hukum karma yang akan kembali menghantam. Kemenangan sejati adalah kemenangan bersama. Menang tanpa ngasorake mengajarkan bahwa kemenangan sejati adalah, pertama, kemenangan yang mendorong.
Kualitas pekerjaan Anda menjadi standar baru yang mendorong orang lain untuk meningkatkan kualitas mereka, bukan untuk saling menjatuhkan. Kedua, kemenangan yang sinergis. Anda menciptakan nilai yang begitu besar sehingga kompetitor pun bisa menjadi mitra atau setidaknya mengambil inspirasi positif. Ketiga, kemenangan atas diri sendiri. Kemenangan terbesar Anda adalah atas rasa iri, takut, dan ego dalam diri sendiri. Anda tidak perlu membuktikan diri kepada dunia. Anda hanya perlu konsisten dengan standar internal Anda. Ketika Anda fokus pada memberi nilai dan bukan merebut pangsa pasar, Anda memasuki zona rezeki magnetis. Anda tidak merebut rezeki orang lain, tetapi menciptakan rezeki yang baru dan unik milik Anda sendiri. Ini adalah bagian teknis dan spiritual dari filsafat ini, yang menjelaskan bagaimana olah diri ini mengubah dinamika rezeki Anda. Inti dari semua ilmu Jawa adalah laku atau tirakat, disiplin spiritual. Dalam konteks bekerja, laku adalah pemurnian niat dengan memiliki fokus baru dari saya bekerja keras agar saya kaya dan dihormati, menjadi saya bekerja keras untuk memberikan manfaat dan kualitas terbaik yang saya mampu. Ketika niat Anda murni, bebas dari obsesi kekayaan, ketakutan kemiskinan, atau keinginan untuk pamer, maka pekerjaan Anda akan memiliki energi ketulusan. Energi ini adalah magnet. Hukum karma Jawa sangat sensitif terhadap niat. Rezeki akan mengalir deras ke sumber yang tulus dan tidak serakah. Penciptaan keunggulan otentik yaitu dengan tanpa mengandalkan pasukan, koneksi, atau modal. Satu-satunya cara Anda menang adalah dengan memiliki kualitas yang tak tertandingi. Luruk tanpa bolo memaksa Anda untuk berfokus pada pertama, penguasaan ilmu atau ngudi kauruh, yaitu dengan terus belajar, mengasah keterampilan hingga level master. Kedua, inovasi nilai. Anda tidak perlu melawan kompetitor karena Anda menawarkan sesuatu yang belum pernah ada, atau melakukan hal yang sama dengan kualitas yang jauh melampaui standar. Ketika Anda menjadi sumber nilai yang otentik dan tak tertandingi, orang akan mencari Anda. Rezeki tidak perlu dikejar. Ia tertarik secara alami pada pusat nilai yang Anda ciptakan. Anda menciptakan monopoli etis atau monopoli kualitas. Persaingan yang didorong oleh ego selalu menghasilkan stres dan kegaduhan. Stres ini merusak penilaian dan membuat Anda mengambil keputusan yang buruk. Luruk dan pobolo adalah perwujudan dari topong rame atau bertapa di tengah keramaian. Anda berjuang keras, tapi batin Anda tetap tenang dan sumeleh atau ikhlas. Keuntungan ketenangan yaitu 1. Kejelasan strategi. Anda melihat peluang dan ancaman dengan mata jernih. 2. Ketahanan mental. Kegagalan tidak membuat Anda hancur. Itu hanya menjadi data. 3. Energi positif. Orang suka berinteraksi dan berbisnis dengan individu yang tenang, berintegritas, dan tidak panik. Ketenangan ini adalah frekuensi yang menarik orang-orang yang tepat, peluang yang tepat, dan rezeki yang berkelanjutan. Kedamaian adalah magnet keberuntungan terbesar. Bagaimana kita menerapkan filosofi luhur ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Berikut adalah langkah-langkah praktis olah diri untuk menjadi pejuang tanpa bolo. Pertama, audit pasukan atau self-reflection. Duduklah dan catat. Apa saja pasukan atau bolo eksternal yang selama ini paling Anda andalkan? Contoh, jabatan, uang orang tua, pujian orang lain. Tantang diri Anda. Bisakah Anda bekerja hari ini dengan mengesampingkan ketergantungan pada salah satu pasukan itu? Ganti rasa percaya pada pasukan dengan rasa percaya pada kualitas pekerjaan Anda sendiri. Kedua, kembangkan ilmu yang tak tergantikan. Berhenti mencari jalan pintas. Investasikan waktu 80% pada pengembangan 1 atau 2 keahlian atau ilmu hingga mencapai level ahli. Keahlian otentik Anda adalah bolo sejati Anda yang tak terlihat. Semakin langka dan berkualitas keahlian Anda, semakin magnetis rezeki Anda. Fokus pada bagaimana saya bisa menjadi yang terbaik dalam memberikan manfaat. Ketiga, praktikkan menang tanpa ngasorake. Setiap kali Anda merasa ingin mengkritik, merendahkan, atau menjelekan kompetitor, tahan. Ganti reaksi, ganti energi negatif itu dengan inovasi positif. Contoh, alih-alih mengeluh tentang layanan buruk kompetitor, gunakan energi itu untuk membuat layanan Anda 10 kali lebih baik dan lebih tulus. Biarkan hasil kerja Anda yang berbicara,
bukan kata-kata kasar Anda. Keempat, hidupkan prinsip sumeleh atau ikhlas berjuang. Bekerja sekeras mungkin, berikan nilai terbaik, tapi lepaskan hasil dari genggaman ego Anda. Lakukan ngeluruk atau berjuang dengan totalitas, tapi biarkan menang atau hasil menjadi urusan semesta atau Tuhan. Sumeleh, bukan pasif. Itu adalah aktivitas yang dilepaskan dari obsesi. Ini mencegah Anda stres ketika hasil tak sesuai harapan dan mencegah Anda sombong ketika hasil melampaui harapan. Kita telah melihat bahwa ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, bukanlah sekedar pepatah kuno. Ini adalah cetak biru untuk mencapai sukses modern dengan ketenangan batin sebagai pondasinya. Ini adalah ajakan untuk berhenti bermain game perebutan kekuasaan yang melelahkan dan mulai berfokus pada penciptaan nilai yang otentik. Ketika Anda maju tanpa mengandalkan kekuatan eksternal yang fana, Anda menjadi pribadi yang utuh. Ketika Anda menang tanpa merendahkan orang lain, Anda menciptakan lingkungan yang sinergis di sekitar Anda. Anda tidak lagi menjadi pengejar. Anda menjadi magnet yang menarik rezeki, pengaruh, dan rasa hormat yang abadi. Ini adalah hukum karma Jawa yang paling adil. Anda menarik apa yang Anda pancarkan, pancarkan kualitas, integritas, dan ketenangan. Maka keberlimpahan akan datang dengan sendirinya, tanpa perlu perang, tanpa perlu stres. Sekarang, setelah Anda mengetahui rahasia ini, mari kita ubah fokus. Tantangannya bukan lagi bagaimana cara saya mengalahkan yang lain. Tantangannya adalah kualitas tak tertandingi. Apa yang akan saya ciptakan hari ini, yang akan membuat rezeki secara alami mencari saya. Tutup mata Anda sejenak. Rasakan kekuatan batin yang telah Anda temukan. Mulailah hari ini, bergeraklah tanpa bolo, dan saksikan bagaimana alam semesta menyambut niat tulus dan kualitas sejati Anda. Jadikan hidup Anda bukan sekedar karir, tapi sebuah laku atau perjalanan spiritual yang indah menuju keberlimpahan sejati. Sudahkah Anda memutuskan bolo apa yang akan Anda lepaskan hari ini untuk meraih kemenangan yang lebih tulus? Bagikan refleksi Anda di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari kami. Salam Rahayu.